Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, kali ini kita akan adakan pembahasan soal P3K kompetensi teknis untuk guru SD per tanggal 28 Oktober 2021. Teman-teman bisa ikut jawab dulu ya. Jadi nanti sekalian teman-teman bisa belajar dan tahu apakah jawaban dari teman-teman itu benar atau salah. Perhatikan uraian soal berikut ini. Kita mulai dari yang pertama, itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, sangat penting untuk mempelajari pengetahuan dalam mengelola lingkungan alam. Bagaimana mengelola lahan pertanian agar produktif dan efektif. Hal ini merupakan bagian penting sebagaimana dikemukakan oleh Habermas, yaitu belajar titik-titik apakah praktis, teknis, mandiri, teoritis atau emansipatoris. Oke teman-teman, di situ ada apa itu namanya, kata kuncinya adalah Habermas ya, Habermas. Maka kita akan berikan teorinya, ada tiga teori yang diberikan oleh Habermas, bahwa untuk hidup itu manusia memerlukan belajar tiga hal. Yang pertama adalah belajar teknis atau technical learning, itu dimana belajar teknis ini adalah belajar bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Ya, pengetahuan keterampilan apa yang dibutuhkan perlu dipelajari agar dapat mereka menguasai dan mengelola lingkungan alam, itu intinya seperti itu. Ilmu-ilmunya seperti IPA dan belajar sains itu ya. Kemudian yang kedua adalah belajar praktis. Ini adalah belajar bagaimana seseorang itu bisa berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Jadi kalau teknis tadi adalah lingkungan alamnya, yang kedua praktis itu belajar dari lingkungan sosialnya gitu ya. Orang-orang di sekelilingnya gitu ya. Lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antar sesama manusia. Bidang-bidang ilmu yang berkaitan dengan belajar praktis menurut Habermas itu adalah sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi dan semacamnya. Termasuk ke dalam apa itu namanya, pembelajaran SMP, SMA itu ada pembelajaran IPS ya, macam-macam pembelajaran IPS itu semua masuk di belajar praktis. Untuk belajar yang ketiga, teorinya dari Habermas adalah belajar emansipatoris ya. Jadi upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Jadi ada tiga belajar menurut Habermas ini. Nah, yang ditanyakan pada soal tadi adalah bagaimana seseorang mengelola lingkungan alamnya, berarti berinteraksi dengan lingkungan alam. Kalau berinteraksi dengan lingkungan alam, maka jawaban yang paling tepat adalah belajar teknis. Nomor berikutnya, perhatikan soal di bawah ini. Tulislah pengalaman kalian dalam keikutsertaan kegiatan gotong royong di lingkungan sekalian. Ya, contoh soal tersebut berada pada level kognitif apa? Yang ditanyakan adalah level kognitif. Ini biasanya merujuknya kepada Anderson, Catworth atau biasa disebut dengan taksonomi Bloom gitu ya. Tulislah pengalaman, jadi kita langsung aja menuju ke anu ya. Misalkan begini, kalau penalaran itu berarti masuknya dari C1 apa itu C4 sampai C6 gitu ya. Nah, misalkan begini, ini C4 ya, penalaran C4 itu tulislah pengaruh kegiatan gotong royong terhadap kerukunan. Itu contoh soal dari penalaran gitu ya. Kalau tulislah pengalaman berarti bukan. Nah, kalau penalaran C4 itu tulislah pengaruh gitu. Nanti teman-teman bisa membandingkan sendiri. Kalau aplikasi saya berikan contohnya begini. Karena aplikasi itu melakukan, maka tulislah pengalaman kalian dalam keikutsertaan kegiatan gotong royong di lingkungan kalian. Itu contohnya. Kalau kreasi itu mengkreasi teman-teman, mengkreasi itu tuh saya kasih contoh masih dalam jadi kita tidak tergantung dengan gradasinya saja, tapi juga esensi dari gradasinya. Nah, kalau tulislah kan biasanya C6 semua ya, tapi salah ya. Kalau tulislah pengaruh berarti masuknya di C4, penalaran analisis. Kemudian kalau tulislah pengalaman berarti hubungannya dengan melakukan, menerapkan aplikasi. Kalau kreasi itu contohnya begini teman-teman. Tulislah karangan tentang arti penting gotong royong terhadap kerukunan warga. Itu membuat karangan itu mengkreasi ya.
Kalau evaluasi bagaimana? Ini contohnya, tulislah manfaat kegiatan gotong royong. Itu sudah evaluasi, membuat kesimpulan dari arti manfaat dari kegiatan gotong royong itu termasuk evaluasi. Kemudian kalau pengetahuan itu masuknya di C1 gitu ya. Contohnya begini, tulislah pengertian dari gotong royong gitu ya. Tulislah pengertian dari gotong royong itu masuknya di C1. Jadi macam-macam ya teman-teman ya. Nah, kalau yang di situ tulislah pengalaman kalian berarti hubungannya dengan melakukan kegiatan sesuatu. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi B. Berikutnya, perhatikan KD di bawah ini atau kompetensi dasar di bawah ini. Membuat laporan kegiatan praktikum sifat asam basa dari berbagai larutan. Jenis penilaian yang cocok untuk mengukur KD di atas adalah apakah praktik, proyek, portofolio, produk, atau kinerja. Oke, kita akan bahas masing-masing ya teman-teman. Kalau penilaian praktik itu melakukan kegiatan sesuai prosedur yang ditetapkan. Ada langkah-langkahnya di situ, tertulis jelas, maka anak melihat itu kemudian mempraktekkan. Kemudian kalau penilaian proyek itu melakukan kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pembuatan laporan. Kalau portofolio itu kumpulan karya siswa, ada macam-macam portofolio ya. Ada portofolio praktek, ada portofolio kinerja, ada portofolio dokumentasi dan lain-lain, ada portofolio pilihan. Kemudian penilaian produk itu membuat produk, mendesain, menciptakan sesuatu. Ada produknya gitu ya. Kalau penilaian kerja itu sebenarnya sama dengan penilaian praktik, tapi juga selain prosesnya yang dinilai, tapi juga hasil akhirnya juga dinilai. Itu penilaian kinerja. Nah, pada soal itu membuat laporan kegiatan praktikum. Membuat laporan kegiatan praktikum itu berarti sejak awal sampai akhir ya. Kalau membuat laporan kegiatan praktikum dari awal sampai akhir, maka ini masuknya penilaian project. Next, berikutnya pernyataan yang benar terkait target kompetensi adalah titik-titik. A. Target kompetensi digunakan untuk menyusun kompetensi dasar. B. Indikator pencapaian kompetensi diturunkan dari target kompetensi. C. Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan target kompetensi. D. Target kompetensi memudahkan dalam menyusun materi ajar. E. Target kompetensi diturunkan dari kompetensi inti. Jadi teman-teman itu harus paham ya. Sebenarnya posisi dari indikator, target kompetensi, kompetensi dasar, kompetensi inti, kemudian ada tujuan pembelajaran, materi, metode, dan semuanya. Termasuk langkah-langkah itu sebenarnya urut-urutannya seperti apa sih, yang menaungi yang apa, kemudian yang dinaungi yang apa gitu ya, intinya gitu ya. Silakan teman-teman jawab dulu itu. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita akan bahas sebenarnya posisi dari masing-masing komponen rencana pembelajaran itu yang mana sih? Oke, kita bahas satu persatu ya. Target kompetensi itu adalah kegiatan menganalisis kompetensi dasar. Ya, saya ulangi lagi. Target kompetensi adalah kegiatan menganalisis kompetensi dasar menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik ya. Teman-teman sudah pernah kita pelajari tentang bagaimana menyusun target kompetensi dari sebuah kompetensi dasar itu ya. Nah, kemudian dalam target kompetensi itu juga ada pembagian gradasi pengetahuan, materi, dan cara gitu ya. Kemudian kalau indikator itu diturunkan dari KD, tapi KD-nya di situ yang dimaksud KD itu setelah dipecah-pecah menjadi target kompetensi dasar. Jadi indikator itu dikembangkan dari target KD gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran itu dikembangkan dari indikator, teman-teman. Jadi indikator dulu baru tujuan pembelajaran ada gitu ya. Materi itu dikembangkan dari tujuan gitu ya. Langkah-langkah itu juga dikembangkan dari tujuan, materi, metode gitu ya. Tapi tidak saya tulis di sini gitu ya. Intinya seperti itu. Kita lihat yang opsi A. Target kompetensi digunakan untuk menyusun KD. Jelas salah ya. Jadi KD dulu baru target kompetensi. Jadi target kompetensi itu bukan digunakan untuk menyusun KD, bukan, tapi target kompetensi itu merupakan analisis dari KD gitu ya. Yang B, indikator pencapaian kompetensi atau IPK diturunkan dari target kompetensi. Ya, betul, ini benar ya.
Kemudian yang C, kita lihat yang C, kita analisa yang C. Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan target kompetensi salah ya. Jadi tujuan pembelajaran itu disusun indikator, disusun berdasarkan adanya indikator. Kemudian yang D, target kompetensi memudahkan dalam menyusun materi ajar. Nah, materi ajar itu disusun berdasarkan tujuan pembelajaran. Gitu ya, jadi salah ini ya posisinya. Kemudian yang E, target kompetensi diturunkan dari kompetensi inti, jelas salah. Yang diturunkan dari kompetensi inti itu adalah kompetensi dasar. Gitu ya. Untuk membuktikan ketercapaian dari KI itu harus ada KD. KD-nya itu untuk membuktikan ketercapaian KI. Gitu. Teman-teman harus paham ya urut-urutannya. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Iya, benar sekali, opsi B. Next, salah satu bentuk kegiatan pembelajaran HOTS yang merupakan transfer knowledge adalah titik-titik. Yang pertama, kegiatan pembelajaran diorientasikan untuk memecahkan masalah kontekstual. B, peserta didik dirangsang untuk berpikir, banyak mengajukan pertanyaan dan memberikan argumen tanggapan yang relevan. C, pembelajaran memberikan permasalahan dan peserta didik menemukan banyak solusi yang tepat, mengemukakan ide yang beragam. D, peserta didik diberi kesempatan mempresentasikan hasil kerjanya, guru dan peserta didik lain saling menanggapi. E, memberikan pembelajaran tak hanya menekankan aspek kognitif namun juga sikap dan psikomotoriknya. Ini mana yang merupakan ciri khas dari pembelajaran HOTS, transfer knowledge. Jadi teman-teman juga paham ya, jadi pembelajaran HOTS itu sebenarnya menampilkan 3 hal penting. Silahkan teman-teman simak. Oke, yang namanya pembelajaran HOTS itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama itu transfer knowledge. Ya, yang pertama sekali memang transfer knowledge gitu ya. Jadi keterampilan berpikirnya harus mencakup semua ranah kompetensi, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik gitu ya. Dalam suatu pembelajaran itu harus menekankan ketiga-tiga ranah itu ya, tidak memilih hanya kognitif saja, tidak memilih psikomotoriknya saja, tapi juga lengkap, paket lengkap kognitif, afektif dan psikomotorik. Kemudian bagian 2 adalah problem solving dan critical thinking. Ini menjadi satu bagian ya. Problem solving itu ketika peserta didik itu diarahkan untuk terampil dalam memecahkan masalah. Kemudian critical thinking itu bagaimana merangsang peserta didik untuk berpikir secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan, mengambil keputusan, menganalisis asumsi, kemudian melakukan investigasi dan penelitian berdasarkan data dan informasi. Itu critical thinking. Jadi transfer knowledge, problem solving, and critical thinking. Yang terakhir adalah creative thinking dan inovasi. Biasanya itu dimasukkan ya, tapi itu saya tulis creative thinking saja karena inovasi juga bagian dari creative thinking gitu ya. Berpikir kreatif dapat berupa pikiran imajinatif, kemudian menghasilkan banyak solusi, banyak ide, banyak ide baru yang berbeda dan lateral gitu ya. Jadi ada 3 hal itu yang mendasari suatu pembelajaran dikatakan sebagai pembelajaran yang HOTS gitu ya. Oke, kembali ke soal. Jadi mana yang merupakan pembelajaran HOTS yang transfer knowledge? Kita lihat yang opsi A. Kegiatan pembelajaran yang diorientasikan untuk memecahkan masalah. Kalau diksinya memecahkan masalah itu berarti problem solving gitu ya. Kemudian peserta didik dirangsang untuk berpikir, banyak mengajukan pertanyaan, jelas ya. Kalau berpikir mendalam, mengajukan banyak pertanyaan, argumen dan lain-lain itu masuknya di critical thinking. Memberikan permasalahan dan peserta didik menemukan banyak solusi. Jadi itu berarti siswa itu menemukan banyak solusi, menemukan banyak ide. Itu berarti masuknya di creative thinking gitu ya. Yang di peserta didik diberi kesempatan mempresentasikan hasil kerjanya. Ini keberanian mempresentasikan, itu berarti communication gitu ya. Yang E, memberikan pembelajaran yang tak hanya menekankan aspek kognitif tapi juga sikap dan psikomotoriknya jelas. Ini adalah transfer knowledge. Jadi ranahnya lengkap, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan, atau afektif, kognitif dan psikomotorik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Next berikutnya, oksigen dan sari-sari makanan diedarkan dari jantung ke seluruh sel tubuh untuk proses metabolisme sel.
pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung menuju seluruh tubuh adalah titik-titik. Apakah vena cava, apakah vena hepatica, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, atau arteri cava. Oke teman-teman, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi vena cava. Vena cava itu ada vena cava atas dan vena cava bawah. Vena cava atas itu superior, yang bawah itu inferior. Jadi pembuluh vena itu tujuannya adalah membawa darah ke jantung, menuju jantung dari seluruh tubuh, gitu ya. Yang superior dari bagian atas, yang inferior dari bagian bawah. Tujuannya adalah mengangkut darah menuju ke jantung. Sekarang vena hepatica. Vena hepatica itu vena khusus ya. Vena khusus ini, hepatica itu merupakan pembuluh darah yang berfungsi mengangkut darah terdeoksigenasi dan darah yang telah disaring oleh hati menuju jantung ya. Darah tersebut yang berasal dari lambung, usus kecil, usus besar, dan pankreas. Maka yang mengalirkan itu adalah vena hepatica. Ini mengangkut darahnya menuju ke jantung ya, tapi vena hepatica. Kemudian kalau arteri pulmonalis ya. Kalau vena pulmonalis dulu ya. Vena pulmonalis itu satu-satunya vena yang membawa darah kayak oksigen, berfungsi membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Jadi kalau vena pulmonalis itu membawa darah menuju jantung ya, menuju jantung tapi dari paru-paru gitu ya. Kemudian kalau arteri pulmonalis itu sebaliknya, membawa darah yang tanpa oksigen menuju ke paru-paru untuk proses difusi gas gitu ya. Kalau arteri cava itu, arteri cava ya ada superior dan inferior sama seperti vena gitu ya. Itu kita tidak tuliskan di situ. Sebenarnya kalau arteri cava ya sama ya, superior dan inferior. Kalau superior itu bagian atas, inferior bagian bawah. Kalau vena cava itu membawa darah menuju ke jantung. Kalau arteri cava sebaliknya, membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Tentunya kalau jantung menuju seluruh tubuh membawa oksigen dan zat-zat makanan ya, sari-sari makanan yang penting gitu ya untuk proses metabolisme. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Dari jantung ke seluruh tubuh berarti pasti arteri gitu ya. Jadi ya, jawaban yang tepat adalah arteri cava. Salah satu tugas pendidik adalah melakukan analisis potensi peserta didik. Latar belakang pentingnya pendidik dalam menganalisis potensi peserta didik adalah titik-titik-titik. Setiap peserta didik perlu bimbingan dalam mengembangkan bakat dan kecerdasan. B. Setiap didik memiliki karakteristik beragam yang memerlukan perhatian. C. Minat dan kemampuan awal peserta didik beragam sehingga perlu digali. Di latar belakang perkembangan moral dan sosial peserta didik perlu mendapat perhatian guru. Yang E, bakat minat motivasi peserta didik beragam yang perlu digali lebih dalam. Oke, teman-teman harus mengerti dulu potensi peserta didik. Jadi tujuan dari analisis potensi peserta didik itu untuk apa, gitu ya. Tapi harus tahu dulu potensi peserta didik itu letaknya di mana saja. Jadi potensi peserta didik itu terbagi menjadi 3 hal. Potensi fisik, non fisik ya, menjadi 2 hal ya, potensi fisik dan non fisik. Kalau fisik itu hubungannya dengan otot, ada kekuatan, kelenturan, daya tahan dan sebagainya. Kalau non fisik itu bakat, kecerdasan dan kreativitas. Jadi ada 3 yang potensi non fisik itu ada 3, atau biasanya juga dikatakan sebagai potensi psikologis gitu ya. Jadi jawabannya yang mana ini? Karena itu analisis potensi peserta didik, maka hubungannya dengan 3 hal itu. Ya, fisik, 2 hal itu ya, fisik, bakat, kecerdasan dan kreativitas. Mana itu yang mencerminkan itu? Ya, jawaban yang paling tepat opsi A. Itu ada bakat dan kecerdasan, berarti yang fokusnya adalah fokus non fisiknya. Kenapa tidak E? E itu hanya bakat, tapi minat dan motivasi tidak termasuk dalam potensi peserta didik gitu ya. Next berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari penilaian portofolio adalah titik-titik. Yang A sebagai sumber informasi untuk guru dan siswa, B untuk mengetahui perkembangan kompetensi siswa,
C. Meningkatkan efektivitas proses pembelajaran yang memberikan bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Yang E itu dengan portofolio siswa berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Ini mana yang bukan merupakan fungsi dari portofolio? Silakan teman-teman jawab dulu gitu ya. Oke, kita akan berikan teorinya. Nih teman-teman, ada tiga hal penting yang merupakan fungsi dari portofolio. Satu, sebagai sumber informasi untuk guru dan siswa. Ini informasi apa saja ada di dalam portofolio siswa ya. Jadi guru itu mau menilai apapun, perkembangan peserta didik bagaimanapun itu ada semuanya dalam portofolio. Ini biasanya masuknya di portofolio kinerja. Yang dua, untuk mengetahui perkembangan kompetensi siswa. Yang ketiga, memberikan bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan siswa, sehingga guru dan siswa itu punya kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Jadi terutama untuk peserta didik ya, berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dengan portofolio lebih holistik, otentik gitu ya. Sementara kalau kita masuk ke tujuan portofolio, jadi teman-teman harus bisa membedakan, kadang-kadang fungsi dan tujuan itu berbeda gitu ya. Teman-teman harus bedakan itu fungsi, mana yang tujuan. Kalau fungsinya tujuannya ada 9, kalau fungsinya ada 3 itu ya. Kalau tujuannya ada 9, yaitu mengetahui perkembangan yang dialami siswa, mendokumentasikan proses perkembangan yang berlangsung, memberikan perhatian pada prestasi kerja siswa yang terbaik, melakukan refleksi kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, bertukar informasi dengan orang tua atau wali siswa dan guru lain, membina mempererat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa, itu juga tujuan dari portofolio, penilaian portofolio ya. Kemudian meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri, kemudian membantu siswa dalam merumuskan tujuan ya. Itu ada 9 dari tujuan portofolio atau penilaian portofolio. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana fungsi, mana tujuan gitu ya. Nah, kembali ke soal. Opsi A dilihat teman-teman. Sebagai sumber informasi untuk guru dan siswa, jelas tadi adalah fungsi gitu ya. Mengetahui perkembangan kompetensi siswa itu juga fungsi. Meningkatkan efektivitas proses pembelajaran itu bukan fungsi, ini adalah tujuan ya. Jadi opsi C ini tujuan, bukan fungsi. Yang D, memberikan bahan tindak lanjut tadi juga merupakan fungsi. Yang E, berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya juga fungsi. Jadi fungsi dari penjelasan yang opsi D tadi gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang bukan merupakan fungsi dari penilaian portofolio ya opsi C. Penilaian portofolio dapat berfungsi memberikan masukan guru untuk membantu siswa mengidentifikasi kelemahan, kelebihan, dan merancang strategi untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Bentuk penilaian portofolio yang tepat berdasarkan fungsi di atas adalah titik-titik. Jadi penilaian portofolio berfungsi memberikan masukan guru untuk membantu siswa mengidentifikasi kelemahan, kelebihan, dan merancang strategi yang tepat gitu ya. Apakah itu portofolio dokumen, portofolio kerja, atau portofolio showcase, atau portofolio produk, atau portofolio proses. Jadi teman-teman harus paham ya, bagaimana sih bentuk-bentuk portofolio itu. Ya, oke. Kita akan bahas bentuk-bentuk dari penilaian portofolio yang bisa dilakukan oleh guru atau pendidik. Yang pertama itu adalah portofolio kerja atau working portfolio gitu ya. Portofolio kerja itu semua koleksi hasil kerja pada suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. Ini yang perlu digarisbawahi adalah semua koleksi hasil kerja. Ya. Baik catatan, draft awal, draft setengah jadi, draft final sampai akhir. Jadi semua perkembangannya ada di situ. Itu namanya portofolio kerja. Portofolio kerja itu fungsinya formatif. Formatif itu untuk memperbaiki proses pembelajaran tentunya ya. Kemudian kalau diagnostik itu adalah untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, merancang strategi ya. Itu semuanya diagnostik ya. Fungsi diagnostik itu untuk mengidentifikasi kelemahan sehingga nanti bisa dicari tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi fungsi dari portofolio kerja itu sebagai fungsi formatif dan fungsi diagnostik. Tadi saya ulangi ya, formatif itu nanti
untuk mengetahui apakah siswa itu mencapai kompetensi yang diharapkan pada KD tersebut atau tidak gitu ya. Kalau diagnostik melihat kesulitan, mengidentifikasi kelemahan, kemudian mencari tahu kira-kira penyebabnya apa dan solusinya seperti apa. Itu fungsi dari portofolio kerja. Yang kedua adalah fungsi portofolio dokumentasi. Portofolio dokumentasi itu dalam bahasa lainnya adalah documentary portfolio. Itu adalah koleksi hasil kerja siswa pada suatu mata pelajaran periode waktu tertentu. Bedanya apa dengan portofolio kerja? Kalau portofolio kerja itu semua dari awal sampai akhir, baik draft, catatan, setengah jadi sampai jadi. Kalau portofolio dokumentasi tidak demikian, ya, tidak demikian. Portofolio dokumentasi hanya berisi hasil kerja pilihan terbaik yang diajukan untuk dinilai. Jadi peserta didik memilih kira-kira dari portofolio kerja itu yang terbaik yang mana. Yang terbaik yang mau dinilaikan yang mana saja. Itu namanya portofolio dokumentasi. Fungsi dari portofolio dokumentasi karena itu untuk dinilai fungsi penilaian, maka itu masuknya di penilaian sumatif. Juga formatif karena itu terkait KD. Kalau sumatif itu dari awal sampai akhir dipilih satu saja untuk dinilaikan. Kemudian kalau formatif itu masing-masing KD gitu ya. Kemudian yang paling terakhir adalah portofolio pilihan atau showcase portofolio. Itu digunakan untuk menunjukkan hasil terbaik yang dihasilkan oleh siswa pada suatu mata pelajaran kompetensi tertentu. Ini hampir sama dengan portofolio dokumentasi ya. Tapi ada bedanya. Yaitu bedanya adalah tidak seperti portofolio dokumentasi yang memuat bukti proses dalam menghasilkan produk. Kalau dokumentasi tadi terkait dengan proses dan produknya ada semua. Kalau portofolio pilihan hanya produknya saja, ya, yang sudah jadi sudah selesai. Portofolio pilihan tidak memuat bukti proses pekerjaan, perbaikan dan penyempurnaan produk. Ya, portofolio pilihan digunakan untuk tujuan sumatif seperti seleksi, sertifikasi maupun penilaian kelas. Jadi untuk fungsinya adalah fungsi sumatif saja. Kalau dokumentasi masih ada proses fungsi sumatif dan formatif. Kalau sumatif itu penilaian hasil pembelajaran ya, untuk dinilaikan hasilnya masuk dalam pengolahan nilai rapot itu sumatif. Oke. Jadi teman-teman sudah paham tiga-tiganya ya. Oke, berarti yang ini untuk memberikan masukan guru membantu siswa mengidentifikasi kelemahan. Kalau mengidentifikasi kelemahan, kelebihan tadi masuknya di fungsi diagnostik ya. Fungsi diagnostik itu adalah fungsi portofolio kerja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Perhatikan gambar di bawah ini. Soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Doni akan mengangkut drum dengan massa 30 kg, maka gaya yang diperlukan Doni untuk mengangkat benda tersebut jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat adalah titik-titik. Jadi teman-teman di situ ada Doni mengangkat drum dengan menggunakan katrol. Jenis katrolnya itu jelas ya, katrolnya terpasang, jadi katrolnya namanya katrol tetap. Nah, kita tulis dulu, ini massanya 30 ya. Kemudian gravitasinya 10. Beratnya, berarti kita menghitung berat dulu, berat drum. Ya, berat itu kan tidak sama dengan massa ya teman-teman ya. Berat drum itu rumusnya adalah massa kali gravitasi. Jadi 30 kali 10 jawabannya adalah 300 Newton. Nah, karena di situ menggunakan katrol tetap. Katrol tetap itu kalau satu katrol tetap itu namanya keuntungan mekanisnya 1. Maka akibatnya apa? Keuntungan mekanisnya 1 itu akibatnya adalah berat atau bebannya itu sama dengan gayanya. Karena rumus dari keuntungan mekanis itu kan V per F. Kalau V per F 1 kan artinya V sama dengan F gitu ya teman-teman. W sama dengan F. Jadi F-nya berapa? Berarti ya sama dengan W. W-nya 300 maka F-nya adalah 300. Jadi fungsi apa itu namanya? Berat tadi, berat beban sama dengan gaya. Jadi untuk menghitung gayanya ya teman-teman tinggal langsung menghitung beratnya. Jadi massa kali gravitasi gitu aja. Jadi 30 kali 10 nilainya 300. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Pak Riko berencana membuat kolam renang berbentuk lingkaran. Denah kolam renang sudah dibuat dengan skala 1:200.
Jika diameter denah kolam adalah 28 cm, maka luas dasar kolam sebenarnya adalah titik-titik. Jadi ini kita diminta untuk menghitung luas sebenarnya dari denah gambar gitu ya. Skalanya 1:200. Kita tulis dulu saja. Kita tentukan S ya. S itu skalanya ya. Skalanya kan 1:200, maka S-nya itu kita tinggal ubah 1:200 itu 200 cm, kita ubah menjadi satuan meter. 200 cm itu berarti 2 meter, berarti kita tulis S-nya 2 meter gitu. Teman-teman lihat itu. Skalanya kan 1:200. 200-nya itu kan 200 cm kan. Jadi kan meter, jadi 2 meter. S-nya kita tulis 2 meter gitu aja ya. Kita bisa menghitung luas sebenarnya. Saya sudah pernah menerangkan untuk pertemuan yang lalu-lalu ya, mungkin sudah lama itu ya, bahwa luas sebenarnya dari denah gambar itu bisa dihitung dengan luas denah dikalikan skala kuadrat atau skala kali skala itu skala kuadrat ya. Berarti kita akan hitung dulu luas denahnya, baru nanti kita masukkan di sini gitu ya. Luas denah karena berbentuk lingkaran ya kan, lingkaran, rumusnya berarti luas lingkaran, berarti pi r atau pi r kuadrat ya kan. Pi r kuadrat bisa saya tulis dengan pi r atau 22/7 kali r kali r. Di situ diameternya 28, diameter itu 28, maka jari-jarinya kan setengahnya 14 ya. Berarti 22/7 kali 14 kali 14. 14 dari mana? Nah, jari-jari itu setengahnya diameter gitu ya teman-teman ya. Oke. Kita bisa sederhanakan 7 dan 14 ini ya. Ini bagi 7 bagi 7 ya. Yang atas bagi 7 ketemu 2, yang bawah 1 tidak usah kita tulis gitu ya. Jadi luas denahnya 22 kali 2 44 kali 14, ketemunya 616. Nah, kalau luas denahnya sudah diketahui, kita tinggal masukkan luas sebenarnya. 616 kali 2 kali 2, S-nya tadi kita sudah hitung ya, 2 meter. Jadi jawabannya adalah 2464 meter persegi. Ya, jawaban yang paling tepat adalah 2464. Opsinya adalah A. Next, berikutnya banyak ilmuwan berlomba untuk memecahkan teori bagaimana tata surya dan galaksi terbentuk. Salah satunya Lemaitre. Pendapat Lemaitre tentang terbentuknya tata surya adalah: apakah A. Tata surya awalnya berasal dari kabut nebula, B. Jagat raya terbentuk karena ada siklus materi dengan massa yang senantiasa mengembang, yang C. Tata surya terbentuk karena tonjolan permukaan matahari yang terlepas dan mendingin. Tonjolan terbentuk karena adanya pengaruh gravitasi bintang lain yang mendekat. Ataukah D. Tata surya sudah ada dari awal. Ataukah E. Tata surya terbentuk karena ledakan inti, partikel ledakan dingin dan memadat membentuk tata surya. Tentunya seperti itu ya. Oke, kita lihat jawabannya. Bagaimana ini pendapat tentang Lemaitre. Jadi teman-teman harus tahu ilmuannya bagaimana, teorinya bagaimana, implikasinya seperti apa gitu ya. Pertama adalah teori nebula atau hipotesis nebular hipotesis. Ya, tokohnya adalah Kant dan Pierre Marquis atau de Laplace, atau biasanya Kant Laplace ya. Itu menyatakan bahwa tata surya ini terbentuk dari kabut atau nebula. Biasanya kalau kabut itu disebut juga nebula. Kalau hubungannya dengan kabut berarti itu Kant Laplace ya. Kalau Big Bang teori itu pernyataan dari Lemaitre Hubble ya. Lemaitre tadi berarti yang ditanyakan tadi kan Lemaitre, berarti ini jawabannya ya. Mengemukakan bahwa bumi dan alam semesta ini terbentuk karena adanya ledakan yang sangat besar, itu Big Bang, ledakan yang besar itu ya. Kemudian partikel yang dipancarkan dari ledakan tersebut meleleh dipadatkan gravitasi, membentuk tata surya gitu, seperti itu. Kalau planetesimal teori itu yang mengemukakan adalah Forrest Moulton dan Thomas Chamberlain. Biasanya F.R. Moulton ini ya, paling terkenalnya Moulton Chamberlain. Itu tata surya itu terbentuk karena adanya bintang lain yang mendekat. Nah, kemudian dari mendekat itu permukaan matahari menjadi menonjol. Nah, adanya gaya tarik. Kemudian dari tonjolan tersebut terpecah-pecah, mendingin, memadat menjadi planet-planet. Itu namanya planetesimal teori. Yang terakhir adalah oscillating teori, itu teori osilasi atau teori pasang surut ya. Itu jagat raya ini terbentuk karena adanya siklus materi yang diawali dengan massa mengembang, reaksi inti hidrogen. Akibatnya terbentuk galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Itu yang mengemukakan tidak saya sebutkan di situ ya. Oke.
Yang terakhir adalah steady state theory, itu yang mengemukakan adalah Fred Holt, ya, Thomas Gold dan Sir Herman Bondi. Ini bertolak belakang dengan teori Big Bang. Kalau teori keadaan tetap ini, alam semesta ini selalu tampak sama dan dari sejak awal tidak akan berakhir. Kalau Big Bang teori kan senantiasa mengembang ya teman-teman ya. Ledakan kemudian mengembang gitu ya. Oke, ini berarti yang ditanyakan adalah limiter. Limiter tadi hubungannya dengan Big Bang, mana yang merupakan teori Big Bang itu dengan ledakan gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat opsi E. Kalau opsi A itu tata surya berasal dari kabut nebula, itu kan Laplace ya tokohnya ya. Kalau jagat raya terbentuk dari materi, masa senantiasa mengembang, itu hasil asing ya. Kalau tata surya terbentuk karena tonjolan permukaan, itu planetesimal, Robert Moulton gitu ya. Tata surya sejak awal itu sudah ada, itu berarti yang steady state theory, itu bukan. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi E itu. Oke, next berikutnya, sebuah drum dengan diameter 140 cm, tinggi 1 meter akan diisi dengan keran air. Laju debitnya adalah 14 liter per menit. Waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh drum adalah di situ opsi pilihan ganjil 2 jam 30 menit dan seterusnya itu ya. Silahkan teman-teman lihat sendiri. Jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman langsung saja mencari volumenya karena di situ ada ukuran diameter dan tinggi gitu ya. Diameternya adalah 140 cm. Di situ dilihat teman-teman, laju debitnya kan 14 liter ya. 14 liter. Liter itu desimeter kubik, berarti kita ubah semuanya satuannya menjadi desimeter gitu ya. Jadi diameternya 140 cm itu kalau diubah ke desimeter berarti naik satu trap. Jadi dibagi 10 jadi 14 desimeter gitu ya. Nah, karena diameternya ada, maka jari-jarinya ketemu separuhnya. Separuhnya dari 14 kan 7 gitu ya. Kemudian tingginya adalah 1 meter, itu jadikan desimeter adalah 10 desimeter gitu ya. Oke. Kemudian debitnya itu kan 14 liter per menit, itu adalah per menit. Volume tabung kan rumusnya pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T atau 22 per 7 kali R kali R kali T gitu ya. Nah, kita masukkan angkanya di situ. 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 10. 7 dan 7 bisa kita sederhanakan. Jadi dicoret habis, tidak perlu saya tulis di situ ya. Jadi 7 yang atas dan 7 yang bawah itu bisa dicoret. Jadi tinggal volume tabungnya adalah 22 kali 7 kali 10. 22 kali 7 kali 10 adalah 1540 desimeter kubik. Nah, 1540 desimeter kubik itulah yang namanya liter. Jadi volume drum itu 1540 liter. Nah, mencari waktu kan rumusnya sederhana, tinggal volume dibagi debit gitu ya. Volumenya adalah 1540, debitnya 14. Jadi 150 dibagi 14 ketemunya adalah 110 atau 110 menit. Satuannya kan menit karena debitnya tertulisnya per menit, maka satuannya adalah menit sesuai dengan satuan debitnya itu ya, liter per menit. Jadi itu waktunya berarti menit. 110 menit itu berapa jam berapa menit? 110 itu kan berarti 1 jam lebih 50 menit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Berikutnya, kemampuan peserta didik dalam membuat pertimbangan berdasarkan kriteria termasuk dalam level kognitif apa? Apakah C5 creating, C4 analyzing, C3 applying, C5 evaluating, atau C4 synthesis? Jadi teman-teman juga selain menghafalkan C1, C2, C3, C4, itu juga namanya apa level kognitifnya, kemudian pengertiannya seperti apa, dan kata kerja operasional yang bersesuaian atau gradasi level kognitifnya seperti apa. Teman-teman kan sudah kita berikan ya, sudah kita berikan berkali-kali, jadi saya kira teman-teman tidak lupa ya. Misalkan C5 keriting kan, keriting itu kan bukan C5 tapi C6, berarti itu kan jebakan gitu ya. Oke, yang di situ yang diminta adalah kemampuan peserta didik membuat pertimbangan. Oke, silahkan teman-teman diingat ya, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria, nanti masuknya di level kognitif apa. Nah, kita sudah berkali-kali memberikan ini ya. Saya kira tidak perlu menjelaskan panjang lebar ya. Misalkan C1 itu mengingat. Mengingat itu bahasa Inggrisnya juga teman-teman harus tahu ya, remembering. C2 memahami itu
understanding, C3 menerapkan itu applying, C4 analyzing, ya. C5 menilai itu bahasa asingnya adalah evaluating, ya. C6 mengkreasi itu creating, gitu ya. Teman-teman harus pahami itu ya. Yang ditanyakan tadi adalah membuat pertimbangan berdasarkan kriteria, berarti yang ini. C5 menilai atau mengevaluasi, berarti C5 evaluating, gitu ya. Jawabannya harus gitu ya. Jadi jawabannya C5 evaluating. Ya, gini. Berikutnya, cara yang tepat untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik adalah sebagai berikut, kecuali. Berarti kecuali itu yang bukan ya. Salah satu cara yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik. Ini terkait identifikasi kesulitan belajar peserta didik itu bagaimana cara kita mengidentifikasinya. Langkah-langkahnya seperti apa. Oke, gitu ya. Kita lihat yang opsi A. Memberikan kuis atau penilaian harian secara teratur. Yang B. Menganalisis hasil ulangan yang melihat sifat kesalahan yang dibuat. Kemudian yang C itu meneliti nilai ulangan peserta didik selama 1 semester ke belakang. Kemudian yang D melakukan observasi pada saat peserta didik dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang E mendapatkan informasi dari guru lain dan wali kelas atau wali kelas. Memberikan kuis, kemudian menganalisis ulangan harian, meneliti nilai ulangan harian pada periode sebelumnya, melakukan observasi secara langsung, atau mendapatkan informasi dari guru. Yang bukan yang mana? Oke, teman-teman coba perhatikan bagaimana langkah-langkah dalam mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik. Nih, langkah-langkahnya yang pertama menandai murid dulu. Menandai murid dalam suatu kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Ya. Kemudian yang kedua ini yang ditanyakan, ini teknik yang ditempuh. Bagaimana cara atau teknik yang ditempuh dalam mengidentifikasi masalah kesulitan belajar siswa. Yang pertama itu ternyata adalah meneliti nilai ulangan yang tercantum dari rekod akademik. Berarti meneliti nilai ulangan yang tercantum berarti meneliti atau melihat nilai-nilai yang sudah pernah terrekod ya, sudah pernah ada sebelumnya. Itu yang pertama. Ya, saya ulangi. Yang pertama adalah meneliti atau melihat data rekod akademik siswa. Nilai-nilai sebelumnya berarti ya. Kemudian yang B menganalisis hasil ulangan. Yang ketiga adalah melakukan observasi secara langsung gitu ya. Yang keempat adalah mendapatkan kesan pendapat atau informasi dari guru lain gitu ya. Itu kesan pendapat dari guru lain, wali kelas, guru pembimbing, guru BK dan lain-lain. Jadi ada 4 cara ini untuk melakukan identifikasi kesulitan belajar peserta didik. Nah, kita bisa jawab berarti ini ya. Yang opsi A ini jelas tidak ya, memberikan kuis dan penilaian harian secara teratur ini bukan tadi ya. Menganalisis hasil ulangan berarti tadi ya. Meneliti nilai ulangan peserta di 1 semester ke belakang berarti ini lewatnya data record ya, data record ini benar. Kemudian melakukan observasi langsung, yes. Mendapatkan informasi dari guru lain ya, yes. Jadi yang bukan merupakan cara untuk mengidentifikasi kesulitan belajar itu adalah opsi A. Berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Penggunaan bahasa yang tepat. Guru menggunakan ceramah yang tegas. Guru membangun iklim komunikasi dengan peserta didik. Guru memberikan tugas-tugas kelompok. Guru mengembangkan keberagaman dalam belajar. Perlu dibangun etos kerja guru dengan tepat. Guru memilih media pembelajaran yang sesuai. Strategi komunikasi efektif antara guru dan peserta didik dapat dilakukan dengan cara yang mana? Yang ini benar. Penggunaan bahasa, kemudian membangun iklim komunikasi benar. Mengembangkan keberagaman ini juga benar. Etos ini penting ya. Jadi jawabannya 1, 3, 5, 6. Nomor 8, pada KD menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah apa? Ya, itu opsinya ya. Yang pertama, pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya tingkatnya C3. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia C4.
keterkaitan pembangunan masa pendidikan, sosial, budaya masyarakat Indonesia tingkatnya C4. Bentuk-bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan, tempat tinggal, tempat kerja C3. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia C3. Bagaimana cara menentukan materi dan tingkat kognitif juga amati ya nih. Ini KKO ini mengindikasikan tingkat kognitif. Kita sudah bahas berkali-kali. KKO atau kata kerja operasional pada KD itu mengidentifikasikan tentang tingkat kognitif. Karena ini menganalisis KKO-nya, maka tingkat kognitifnya ya analisis C4. Gitu ya. Jadi opsi A, opsi D, opsi E lupakan. Gitu. Kemudian yang mengikuti KKO itu namanya materi. Ini materinya. Itu ya. Caranya tidak ada di situ. Setelah mengikuti materi baru cara atau kategori. Di sini tidak ada. Ya, adanya materi. Gitu ya. Jadi materinya adalah bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Tingkat kognitifnya adalah C4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kemudian yang keempat itu HAM itu bersifat tetap. Hak asasi manusia itu memiliki sifat tetap. Artinya apa? HAM itu tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Ya, tiap manusia memiliki hak asasi manusia sejak lahir sampai meninggal dunia tanpa dapat dihilangkan atau dicabut. Tidak ada yang boleh menghilangkan atau mencabut sifat HAM dari setiap manusia. Yang terakhir adalah sifatnya kodrati. Artinya HAM itu bersifat kodrati, artinya merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Tiap manusia yang lahir otomatis memiliki HAM sebagai anugerah dari Tuhan, sebagaimana kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi nanti kalau ada kodrati itu ya ada diksi kodratnya. Ya ini hampir sama dengan hakiki. Ya, bersama. Tapi teman-teman kalau sifatnya kodrati berarti ada unsur kodratnya, gitu ya. Kalau bersifat tetap tidak boleh dicabut atau dihilangkan oleh orang lain, gitu ya. Jadi ada 5 sifat dari HAM. Teman-teman harus hafalkan ini karena ini penting ya. Oke, dari gambar deskripsi
deskripsi dan penjelasan yang sudah kita berikan, berarti ini hubungannya dengan setiap manusia memiliki hak yang sama. Berarti hak asasi manusia itu bersifat universal. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini membawa manfaat untuk teman-teman semua, dan tetap stay tune di channel kita tercinta ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.